Nah, generasi muda ini mesti belajar sama generasi kita, sama generasi di atas kita. Kita ini driven by vision. Kita punya tujuan, whatever it takes, kita harus sampai di tujuan itu. Ketiga anak-anak gue ini ngeliat apa yang gue lakukan, mereka terinspirasi dan mereka ya punya impian untuk mengejar impian seperti apa yang gue juga lakukan gitu. Nah, gue suka nih hari ini kita ngebahas kalau di luaran sana banyak berpikir bahwa topik ini khusus untuk generasi milenial sama Gen Z. Tapi menurut gue sih enggak. Karena ini berlaku untuk semua, termasuk baby boomer, generasi X gitu. Jadi prinsipnya bicara mengenai work-life balance ya. Karena work-life balance itu kan ada seni untuk menyimbangkan bekerja di dalam kehidupan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengatur. Nah tapi topik yang kita mau bicarakan adalah yang banyak dibicarakan adalah work-life balance sama work-life trampoline. Nah itu yang kita mau bahas sama-sama gitu. Karena ini berhubungan dengan soal kesehatan mental nih Jess. Karena kalau, nah apalagi kalau generasi Gen Z, milenial gitu kan bicara work-life balance itu kan supaya apa? Dia ada healing time-nya, healing moment-nya, supaya nggak kena mentalnya lah istilahnya gitu. Jadi nggak terlalu overwork gitu. What do you think? Gue masih sampai hari ini itu masih apa ya? Masih berpikir bahwa passion adalah hint dari pencipta kita untuk sampai ke purpose. Gue masih berpegang sama prinsip itu. Jadi work life and balance kita juga mesti trampoline hari-hari ini. Kita harus menjadikan pekerjaan kita tuh apa ya? Kita enjoy our work. Jangan cuman apa ya, motivasinya cuman pengen dapat duit ya, itu kan udah pasti ya, sepaket ya. Kita bekerja pasti ada uangnya. Jangan cuman uang jadi goalnya saat kita bekerja. Akhirnya kita nggak pernah enjoy our work. Kalau kita belum sampai ke passion kita, kita harus work for our passion. Betul. Untuk sampai ke situ, misalnya ada seorang yang passionate di musik gitu. Nah ternyata waktu dia main musik belum bisa menghidupi diri sendiri, apalagi hidupin orang lain, hidupin istri dan anak-anak. Nah, he has atau she has to work for their passions gitu loh, untuk mencapai ke passion tersebut. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus happy mengerjakannya. Jadi gue agak-agak nggak setuju dengan istilah I hate Monday. Gue agak-agak gak setuju sama gitu-gituan. Gue timnya Hard Rock Cafe lah. I like Monday. Karena kan biasanya kalau kita bicara work-life balance itu kan seperti pie charts ya. Jadi mereka bagi-bagi gitu. Misalnya bekerja seperti 60% gitu atau on the weekend. Jadi mereka ambil waktu untuk healing. Jadi berharap saat Senin sampai Jumat mereka bekerja, hari Jumat, Sabtu dan Minggu atau Sabtu dan Minggu mereka bisa namanya work-life balance, bisa healing time gitu. Atau mereka pergi ke Bandung lah, ke Bali atau whatever setelah bekerja 3 bulan, 4 bulan gitu. Tapi sebenarnya itu gak menyelesaikan permasalahan yang ada kayak gitu. Ya stresnya tetap ada waktu balik lagi bekerja. Sehingga akhirnya mereka balik-baliknya lagi itu kan seperti harus healingnya lagi gitu. Dan menurut gua apakah itu sebenarnya akal-akalan daripada Gen Z yang yang dikatakan mentalnya lemah atau generasi milenial gitu. Kalau gue sekarang lihat ada fenomena namanya emotions as destination. Di mana emosi itu jadi destinasi. Nah, generasi muda ini mesti belajar sama generasi kita, sama generasi di atas kita. Kita ini driven by vision. Kita punya tujuan, whatever it takes, kita harus sampai di tujuan itu. Kita tuh maksudnya generasi kita. Generasi kita. Dan waktu sampai di tujuan itu, baru emosi kita yang namanya senang, happy, bahagia itu muncul. Nah, waktu emosi jadi destinasi ini kan bahaya. Ada tantangan dikit kita mundur. Ada masalah dikit, ada challenge dikit, kita langsung gak mau maju untuk itu. Karena menurut gue emosi itu adalah hal yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi emosi adalah tempat transit, bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Kayak contoh, gue olahraga dari dulu cuman basket, badminton, sepeda. Mau apapun yang terjadi, gue selalu my eyes on this tree. Gitu loh. Tapi sekarang banyak orang tiba-tiba olahraga demi konten. Sampai ada joki Strava. Sampai ada gitu-gituan. Gue sempat post tuh di story tuh. Sampai ada joki Strava dan lain sebagainya. Ini kan ngagetin gitu loh.
Maksudnya ternyata waktu dicek di breakdown, ternyata anak-anak sekarang itu banyak yang yaitu emosi jadi tujuan. Seharusnya nggak begitu. Jadi sebenarnya kalau emotion as destination ya, yang lo bilang itu. Jadi kalau di generasi baby boomer, generasi X itu kan sebenarnya kita capai dulu prestasi kita dan baru kita senang-senang. memenuhi emosinya. Iya. Tapi gue sih ini juga loh, maksudnya menurut gue kalau dengan konsep yang banyak dibicarakan ya work life trampoline itu seperti nggak dipisah-pisahkan gitu. Makanya kan trampolin itu kan seperti gini kan. Nah kalau dalam kehidupan itu, dalam pekerjaan itu memang ups and down gitu sebenarnya. Jadi menurut gue adalah nggak selalu harus misalnya di hari kerja, hari Sabtu Minggu itu healing atau 4 bulan. Tapi you gotta love your work. Nah misalnya seperti lo bilang, gue sih setuju juga, tapi ada juga yang nggak setujunya dalam arti kata kalau emosi as destination, bahwa bukannya berarti dalam proses kita mencapai destinasi kita nggak bisa nikmatin gitu kan. Gitu. Tapi maksudnya kalau work life trampoline ini kan you have to have the passion juga gitu. Maksudnya passion itu bukannya berarti kita saat ini bisa menikmati passionnya kita dulu, seperti yang lo bilang kan, kalau belum bisa nikmatin passionnya ya kita kerja dulu. Tapi bukannya bekerja itu kita menunda ada kesenangan secara emosi gitu. Jadi kalau konsep work life trampoline kan kita juga, makanya nggak ada istilah I hate Monday. So even Monday, hari Senin pun kita bisa nikmatin gitu. Karena when you have the heart gitu with what you're doing, walaupun itu bukan passion kita, tapi satu perjalanan menuju passion kita yang akan terpenuhi ya. Seperti lo contoh misalnya sekolah musik, bukan sekolah musik, main musik tapi belum bisa membiayai keluarga, belum mending keluarga biaya sendiri juga belum bisa kan. Tapi dia harus bisa enjoy, maksudnya pekerjaannya dulu. Kalau di keyakinan kita, we should be grateful and thankful untuk even the small thing that God has entrusted us kayak gitu. Iya, kayak apa ya? Gue dikasih passion itu untuk jadi public speaker. Dan itu mostly pekerjaannya on weekend. Weekdays juga dong kadang-kadang. Ternyata di weekdays gue di-install passion yang lain. Di dapur, masak-memasak. Jadi I found myself in the past 8 years, gue gak ada libur kalau dilihat. Gak ada libur. Tapi lo bisa menikmatin kan? Tapi gue menikmati. Senin sampai Senin kalau mau dilihat, gue gak ada leyeh-leyeh tuh gak ada. Gitu. Nah, gue akhirnya mencari leyeh-leyeh versinya gue. Versinya gue, misalnya ketemu lo ngopi, itu healing buat gue. Gue ke Bali sama lo, ketemu teman-teman, ketemu sahabat-sahabat. Itu healing buat gue. Bahkan jadi, kita nggak perlu ke Bali, kadang-kadang Jakarta kita lagi ngopi, lagi santai, ngobrol, ketawa-tawa. Gitu ya. Itu gue harus memanage juga supaya tanpa kita sadari seringkali kan kita stres. Kita stres karena nggak ada relax, nggak ada waktu pause, nggak ada waktu jeda sedikit pun. Jadi hal-hal itu yang gue menikmati sekali. Kayak tadi malam gue bisa dinner with my mom, my daughter, my wife. Itu buat gue tuh precious banget. Precious banget, bisa menemukan waktu-waktu di antara busy schedule yang tiba-tiba bisa santai gitu sama orang-orang terdekat. Ya menurut gue juga, jadi kalau work life trampoline itu nggak memisahkan kehidupan dengan pekerjaan. Bukannya kita konsepnya workaholic sampai akhirnya kita melupakan semuanya, kita melupakan kesehatan kita melupakan pertemanan kita melupakan hobi kita gitu. Tapi it's all in one gitu. Passionate. Kita mesti di drive sama passion memang. Dan itu passion akan, yang tadi gue bilang, akan lead to purpose. Kita akhirnya tahu, oh ternyata saya kesini jalannya. Nah itu kan kita driven by vision akhirnya kan. Bukan karena emosi, sekali lagi emosi kita mau sedih, mau kecewa, itu boleh banget karena emosi Tuhan yang ciptain kan. Tapi emosi itu kan bukan tujuan akhir. Sekali lagi itu adalah tempat transit. Cuman transit untuk kita pause, kita belajar. Hey, gue baru ngelewatin apa ya barusan ya? Kenapa gue kecewa? Untuk kita belajar tempat transit yang nantinya akan lead to kebaikan pasti. Kan sebenarnya kalau di dalam kehidupan itu kadang-kadang kita nggak mulai langsung di atas. Kadang-kadang we start from zero. Nah kalau di saat waktu kita mulai, when we start from zero gitu, itu kan banyak struggling yang kita harus lewati, tantangan semuanya. Nah kadang-kadang di situ mereka itu yang memisahkan gitu. Jadi
mereka bekerja tapi seperti nggak bisa menikmati kehidupan, seperti cuma fokusnya bekerja. Makanya mereka punya konsep perlu ada healing secara khusus. Gue nggak against about healing gitu ya. Me too. I think everyone need to have that kind of moment gitu ya. Tapi bukannya berarti itu seperti pekerjaan dan kehidupan itu dipisahkan gitu. Gue rasa itu menjadi satu kesatuan. Walaupun yang pekerjaan yang kita kerjakan saat ini belum tentu itu adalah passion atau keinginan atau goal yang kita idam-idamkan gitu. Tapi sebenarnya kan dalam proses seperti itu jangan sampai 3 tahun, 4 tahun kita belum mencapai visi kita, dalam 4 tahun kita nggak bisa menikmati kayak gitu kan. Gue sih ngerti maksud lo gitu. Konsep yang mereka suka salah adalah emotion as their destination. Sehingga itu yang dikejar terus gitu. Jadi sebentar-sebentar itu yang harus healing gitu. Berubah. Yang berubah sih yang ngeri. Kalau healing I don't mind. Tapi kalau sampai berubah haluan, ini kan ngeri. Padahal emosi itu cuma tempat transit. Bukan untuk tempat merubah segala macam di situ. Karena kan merubah haluan itu seperti kayak mereka mentok di sini atau mereka mengalami tantangan sini, mereka mengalami struggling di sini, akhirnya mereka kayak give up, udah deh, maksudnya coba cari yang lain. Padahal mungkin itu adalah proses perjalanan yang memang Tuhan izinkan untuk bisa mereka mencapai satu tujuan tersebut. Dan itu proses itu kan membuat kita tahan banting. Kalau kita belok lagi, terus nanti ada proses baru lagi, terus belok lagi. Akhirnya kita nggak sampai kemana-mana. Karena cuman emosi aja yang di entertain gitu. Dan makanya ada istilah seperti yang tadi, I hate Monday and thanks God is Friday kan gitu. Jadi in between itu mereka kayak cuman hanya bekerja tanpa bisa menikmatin gitu. Gue sering lihat rocker sih, nggak tahu kenapa ya. Gue sering, salah satu guru bahasa Inggris gue adalah lihat DVD rocker, band-band rock. Mereka tuh no holidays. Mereka cuman studio, tour, studio, tour, press conference. Kerjaan mereka cuman itu aja. Dan tapi di sela-sela kesibukan mereka selalu ada day off. Nah itu ternyata yang gue ngelihat mereka tuh passionate banget. Mereka enjoy their work. Tapi mereka masih punya waktu-waktu untuk istirahat. Untuk tiba-tiba family-nya datang di tempat tour mereka dan lain sebagainya. I think kultur juga mempengaruhi. Kultur bekerja. Kultur bekerja Indonesia mungkin kayak gitu ya. Senin sampai Jumat, bla bla bla. Tapi kalau gue ngeliat kulturnya musisi-musisi, ternyata nggak juga kayak gitu. Not Monday to Friday. Mereka work like Monday to Monday malahan. Kayak gitu. Kan gue pernah alami selama 25 tahun pada saat itu. Itu dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu basically full gitu. Cuman hari Senin itu ada waktu off lah gitu. Basically I don't take any kind of job gitu untuk hari Senin. Tapi bukannya berarti setiap hari ini gue nggak ada waktu yang lain gitu. Makanya gue selalu pasti punya waktu untuk me time, coffee time, waktu with my children gitu. Terus waktu untuk olahraga itu udah pasti. Sehingga ketiga anak-anak gue ini ngeliat apa yang gue lakukan, mereka terinspirasi dan mereka ya punya impian untuk mengejar impian seperti apa yang gue juga lakukan gitu. Tapi ngebayangin nggak kalau misalnya guanya juga nggak punya waktu lah untuk mereka, terus mereka juga ngeliat guanya juga nggak bisa jadi contoh dan teladan dengan profesi yang gue jalankan gitu as a public speaker gitu. I don't think they will have that dream gitu. Tapi kalau mereka melihat itu ada bukan work life balance tapi work life trampoline gitu. Di tengah-tengah kesibukan I can enjoy my work gitu. Bahkan di tengah-tengah pressure, tekanan yang luar biasa gitu, gue meeting tuh bisa dari pagi, siang, sore, malam, bahkan pulang jam 8, jam 9, jam 10 gitu. Tapi I always try gitu untuk bisa, namanya juga kayak trampolin kan gitu ups and down gitu. Dan gue gak memisahkan profesi yang Tuhan percayakan dengan kehidupan itu kan sesuatu yang terpisah gitu. I think that's a part of life gitu. Terus satu lagi mungkin ya, yang banyak orang suka miss adalah ketenangan. Rest. Banyak orang restless. Kalau mereka ngejar passion, ngejar karir, ngejar tujuan, mereka restless. Dan semakin kita restless, semakin kita ngelihat orang lain lebih pintar dari kita. Tapi waktu kita tenang, dan tenang ini kan bukan bicara perasaan ya.
tenang adalah konsep kita ada di sebelah siapa. Ya. That's ketenangan. Gue pernah mau near death experience. Gue lagi diving, anak baru di Tuntun sama coach. musi di apa sih istilahnya? Musi apa sih? Tandem. Oh iya. Musi di Ya, tandem. sama coachnya kan? Ya, sama master diver. Tiba-tiba di dalam udah 12 feet. Tiba-tiba jam yang gue pakai nggak tahu tuh namanya apa, sama tabung oksigennya itu error. Ternyata tabung oksigennya udah kosong. Panic attack, gue bayangin gue anak baru 12 feet di bawah laut. Iya, paham. Gue panic attack banget, tapi si master diver ini ngasih kode untuk gue tenang. Karena dia kasih kode kalau langsung naik ke atas ini bisa pecah gendang telinga. Jadi dia mulai bawa gue pelan-pelan dan tukeran ini buat nafas. Pelan-pelan. Ternyata gue tenang. Sampai di atas gue tenang dan akhirnya selamat semuanya. Nah, jadi gue punya konsep ketenangan atau rest itu kita ada di sebelah siapa? Ya, gue setuju. Salah satunya juga kalau gue lebih gini ya. Menurut gue, maksudnya kita yang udah berkeluarga ya. Misalnya gue yang udah berkeluarga, gue selalu bagi satu waktu with my spouse gitu. Waktu me, my spouse, and my children, and me, myself, dan juga me with good friends. Jadi di dalam satu minggu itu gue ada waktu gitu. Tapi kalau satu minggu pun juga sampai nggak ada waktu, me and my friends paling nggak sebulan tuh 2 kali. Karena itu yang lo bilang dengan siapa itu ada sebuah ketenangan itu kan bukan ketenangan itu bukan hanya soal kita diam gitu kan gitu. Bukan. Jadi kadang-kadang orang takut untuk bisa membagi itu gitu. Karena kita harus punya privacy, kita punya boundaries gitu. Bahkan di rumah gue juga punya safe zone-nya juga. Dimana gue di ruangan itu ya itu tempat ruangan gue kerja, ruangan untuk nggak diganggu gitu. Jadi nggak tercampur semuanya. So we can have a healthy mental gitu. Mental health gitu. Jadi gue selalu usahakan paling tidak untuk gue sendiri. Gue punya seminggu sekali gitu. Time for myself gitu. Time for my wife. Terus time for my wife and my children. Dan time with my friends. Yang good friends. Nah itu mungkin prioritas yang ketiga. Me and my good friends. Karena belum tentu seminggu sekali dapat kan. Tapi paling nggak sebulan itu 2 kali. It helps a lot gitu. Karena di situ seperti kayak kita ya beda-beda lah. Waktu time with yourself kan you can reflect, you can read books, you can do a lot of reflection gitu with yourself dan ada ketenangan. Ya maksud gue juga begini, maksudnya yang memberikan passion itu kan the greater power, yaitu Tuhan itu sendiri. Gue bukan emosi rohani tapi ketenangan kita itu tergantung di sebelah kita siapa. Kalau kita percaya Tuhan jalan sama kita akan tenang. Dia soalnya ngasih passion itu kan. Dia ngasih that vision. Dia ngasih provision. Dia ngasih semuanya. Itu yang membuat gue belajar untuk tenang. Tenang. Dan gue keinget selalu peristiwa yang diving itu. Ternyata waktu gue di sebelahnya master, gue bisa tenang. 12 feet loh. Itu pelan-pelan naik atas. Gue udah paniknya setengah mati. Gue anak baru soalnya. Kayak gitu. Kayak temen gue naik pesawat. Turbulence hebat. Semua pada teriak. Dia ngelihat ada teknisinya Airbus lagi ngorok. Turbulence pada semua pada teriak. Dia langsung tenang. Karena ya makanya ketenangan tuh tergantung kita lagi di sebelah siapa. Dia pas ngeliat, wow itu teknisi aja bisa ngorok tidur. Bisa tenang banget in the turbulence weather. Gitu. Jadi our connection ya with the higher power itu penting buat gue. Jadi gue rasa itu work-life balance, work-life trampoline itu tambahannya ya menurut kita punya percakapan adalah ya punya koneksi dengan sama Tuhan ya. Karena itu dia yang kasih that passion soalnya di dalam kita. I think I really believe that gitu. Yang penting kita jangan sampai memisahkan pekerjaan dengan kehidupan. Sehingga we can enjoy every single day yang Tuhan percayakan. Kedua juga pekerjaan ini kita harus bisa usahakan untuk memang kita bisa nikmati pekerjaan itu. Walaupun sekalipun itu pekerjaan mungkin belum tentu itu is our destination, bukan kita punya goal, bukan kita punya vision, tapi kita selalu percaya kalau kita memang setia dengan perkara-perkara yang kecil,
pasti yang memang Tuhan sudah siapkan itu pasti akan ada jalan untuk menuju ke sana. Ya, makanya kan kadang-kadang kita bukan end up, maksudnya kita masuk di tempat pekerjaan yang kita nggak suka. Emosi kita nggak suka, but please remember, emosi kan cuma tempat transit. Iya. Soalnya gue pernah alami waktu di Amerika tuh. Jadi waktu gue kuliah, jadi waktu itu ada work exhibition untuk dapat tempat pekerjaan. Nah, waktu itu gue sebagai college student, gue apply-nya diterimanya di amusement park-nya itu di Six Flags Magic Mountain sebagai waiters. Karena gue tahu di situ gue dapat gaji zaman sama dapat tips. Tips itu kan lumayan, bisa banyak gitu. Bisa dapat skoran 80 sampai 120 US dollar every single day setiap kali gue kerja. Nah, tapi satu masuk ke tempat pekerjaan tersebut, gue tuh mulainya benar-benar didiskriminasi. Harusnya as a college students gitu, itu memang bisa masuk sebagai waiters. Tapi gue dimasukin tuh untuk di bagian sebagai kayak office boy. Office boy tuh di sana tuh yang mempersiapkan untuk kitchen sebelum buka. Misalnya restoran pagi buka jam 9, gue jam setengah 8 udah harus ada, bersihin, ngepel semua. Restoran ditutup, gue 1,5 jam terakhir masih harus ngepel, cuci piring segala semuanya. Dan itu benar-benar didiskriminasi selama 2 bulan. Abis itu next bukannya dinaikin lagi itu cuman hanya kitchen preparation ya, untuk siapin mustard, terus motong-motong bawang, tomatoes, terus udah gitu next lagi kepada asisten bartender, siapin minuman. Terus habis itu naik lagi assistant chef gitu, cuman hanya siapin plate dan semuanya. Terus baru lagi next lagi sampai terakhir baru sebelum jadi waiters, gue tuh yang ngambilin piring dari meja-meja, ngelap meja, dan itu prosesnya hampir 9 bulan gitu. Jadi can you imagine sesuatu yang sebenarnya gue nggak perlu harus lewati masa itu, tapi in 9 months I'm grateful gitu, karena gue selalu percaya bahwa kalau itu memang yang dipercayakan, and I always give my best with the spirit of excellence. Tapi Tuhan waktu percayakan akhirnya gue bisa jadi waiters, dan luar biasanya di situ kan anak-anak banyak yang suka, orang-orang Amerika tuh suka malas. Misalnya dia dapat waktu 8 jam, terus dia mau pergi party atau apa, masih ada 3-4 jam. Selalu orang yang dicari adalah gue. Maksudnya kasih aja si Edward tuh, dia pasti mau ambil extra hoursnya kita gitu. Dan karena gue selalu ambil kepercayaan itu, jadi gue dipercayakan sampai jadi captain gitu. Dan akhirnya banyak hal yang ingin gue capai itu bisa tercapai dari pekerjaan seperti itu. I can do a lot of things gitu. My vision, my goal dari hal itu. Kapten gitu. pilot maksudnya? Kapten pemain bola. Jadi gue percaya tuh work life trampoline gitu. Karena di situ benar-benar istilahnya ibaratnya gue nggak boleh sakit gitu. Terus kadang-kadang pulang kerja, gue dari tempat restoran sampai ke tempat parkir itu masih harus jalan lagi sekitar 35 menit. Terus kalau lagi lunch atau break, itu kafetarianya juga harus 35 menit. Jadi bolak-balik lagi itu hampir 70 menit. Dan kerjanya aja namanya juga sebagai waiters kan bolak-balik jalan terus gitu. Terus kadang-kadang gue dijemput juga kadang-kadang suka telat, bisa setengah jam, 40 menit, tunggu dingin-dingin gitu. Tapi I can enjoy. Jam 2 sampai 4 pagi gue pergi sebagai loper koran juga. I enjoy the process gitu. Nah, gue rasa sih anak-anak ini, maksudnya kita-kita ini harus bisa belajar gitu. Bahwa gue setuju juga yang lo bilang, jangan jadikan emotion as destination gitu. Karena kalau kita cuma hanya memenuhi emosi kita, akhirnya kita nggak bisa nikmatin gitu. Karena kerjaan yang kita kerjaan saat ini belum tentu, atau mungkin sebagian besar belum tentu memenuhi emosi kita. Ya, tapi kita percaya as the process go on, itu nanti kita akan capai apa yang kita inginkan. Yes. Alright. Kita food testing. Oke, sebelum food testing ini, kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom komen. Tulis. Ada mau bertanya, tulis di kolom komen. Tulis di kolom komen. Tulis. Oke, tulis di kolom komen atau DM di Instagram hoststop.kreasi. Yes. Alright. Ini makanan dari mana nih? Ini again dari The Wilson's Lane di Jalan Tegal nomor 4 di daerah Menteng. Restoran yang cozy banget, homey banget. Tapi makanannya enak. Itu dekat rumahnya Soeharto loh. Masa?
Iya dong, Cendana kan? Oh iya, Lo nggak tahu ya? nggak tahu. Presiden. Yang gue tahu deket Gereja Paulus sama Oh Masjid enggak, Sunda Kelapa. lebih dekat sama rumahnya Soeharto. Enggak dong. Iya dong. Enggak, Cendana itu dead side, Tengku Umar. Tegal tuh di Sunda Kelapa sama Paulus. Berapa Beda. jaraknya? 1 kiloan kali. 1 kilo. Mau ukur sekarang? Well, ini menu mereka yang best seller ya. Ini yang lo bilang nih. Ya. Apa? Arsik salmon. Asik ya. Apa salmon asik? Arsik itu Asik atau arsik. bukan asik? Bukan. Arsik apa sih? Kalau Singkat. asik itu Enggak, arsik apa? arsik tuh makanan khas Sumatera Utara Oh. yang biasanya pakai ikan mas. Hmm. Dan jarang sekali yang berkuah begini. Biasanya kering. Mereka di wajan sampai kering, sampai kuahnya tuh ngeresep di ikan mas. Kalau ini pakai kuah. Dan ini pakai kuah dan bukan ikan mas. Ikan mas banyak durinya. Iya, Ini iya. salmon. Hmm. Dan salmon itu teksturnya beda sama ayam atau sama sapi ya. Yang kalau dimasak crack, dagingnya crack. Jadi bumbunya bisa masuk. Salmon tuh nggak bisa crack. Ya, Jadi ya. kalau bumbuin salmon itu mesti punya special tactics, Oh, skill. punya special skill. Iya. Dan Jadi kapan kita makan nih? I think this is one of the best. Cobain, nah, ada kuahnya lihat. Kita udah berapa kali ke sana, lo nggak pernah kasih makan ini, makannya somai mulu sama roti. Andalimannya cuma kerasa. Ini makannya biasanya pakai nasi atau? Pakai nasi, mereka biasanya sajiinnya pakai daun singkong, nasi sama sambal. Oh, dan singkongnya udah paketnya. Gila nih. Enak ya. Oh, jadi lapar nih. Chef Helen. Amazing. Ini apa aja nih bumbunya? Ya, enak banget ya. Yang jelasnya ada andalimannya. Kalau yang lain sih sama dish lain. Ini yang bedain kuahnya ada andaliman. Berapa? 5. Gue Ada 5. gila. 9,9. Enggak, tadi ada 5. Andaliman. Oh, ada 5. Bukan ada 5. Ntar diedit ya mukanya digedein. Wah, enak. Oke. 9,9. 9,9. Soalnya 10 katanya sempurna. Iya dong. Jauh banget makanya. Aku kasih 9,9. 10 sih gue 10. Ini podcast ini habis. Habis. 10. Chef Helen 10. Chef Helen 9,9. Chef Helen cuma 1 ya, tapi aku kasih nilai 9,9. Hah? Makanannya bukan chefnya. Bener. Chef Helen cuma 1 kan? Ya. Gue kasih skor 9,9. Makanannya? Buat Chef Helen yang masak. Udah mulai iseng nih. Kamera kan kita nih udah mulai iseng. Guys, datang ya ke The Wilson's Lane. Jalan Tegal nomor 4. Jakarta. Jakarta. See ya. See you. See you.